Rekap kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia versus lawan terkuat, analisa peluang lolos. Bayangin, cuma 180 menit lagi. Kamu siap gak? Halo, teman-teman pecinta bola. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu update tentang skuad Garuda. Di video kali ini, kita bakal ngebahas rekap kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana performa timnas Indonesia sejauh ini, lawan-lawan terberat yang harus dihadapi, dan, paling penting, seberapa besar peluang kita buat lolos ke Piala Dunia? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Udah ngecek klasemen terakhir, ada kejutan. Jadi, pertama-tama kita mulai dari kondisi terkini. Indonesia sekarang udah sampai di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, di putaran ketiga, timnas Indonesia berhasil finish di posisi keempat grup C dengan 12 poin dari 10 laga. Ini memastikan langkah kita maju ke tahap berikutnya. Ya, meski gak langsung lolos otomatis, tapi setidaknya masih ada peluang lewat putaran keempat. Bayangin, kita bersaing dengan tim-tim yang dianggap raksasa di Asia. Nah, sekarang kita intip siapa aja lawan-lawan berat yang akan dihadapi di putaran keempat, serta aturan mainnya. Jadi, ada 6 tim yang lolos ke putaran 4, dan mereka akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup terdiri dari 3 tim yang akan saling bertemu 2 kali, kandang dan tandang. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia, harus jadi juara grup. Kalau jadi runner-up, masih ada peluang lewat jalur playoff. Lawan beratnya siapa aja? Indonesia ditempatkan di pot 3, yang artinya kita dianggap lebih lemah dibanding tim-tim di pot 1, pot 2 berdasarkan ranking FIFA. Contohnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab adalah beberapa tim yang kuat, punya pengalaman dan kualitas yang terbukti. Angka gak bohong, ada tanda-tanda kita bisa bikin kejutan. Tapi jangan salah dulu, ada sisi positif yang bisa dijadikan modal. Indonesia punya momen-momen bagus di putaran 3, misalnya menang 1-0 atas Cina lewat penalti ular Romeni, yang bikin posisi naik ke peringkat 3 grup C sementara. Selain itu, berkat poin-poin penting, Indonesia berhasil finish keempat dan lolos ke putaran 4. Ini bukan tanpa sebab, performa meningkat, disiplin, dan beberapa pemain mulai menunjukkan kesolidan. Momentum ini yang harus dijaga banget. Tapi, ada sekalian tantangan yang mesti kita hadapi, bukan cuma skor di lapangan. Ngomong-ngomong, tentu aja perjalanan ke Piala Dunia gak bakal mudah. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi timnas Indonesia. Misalnya, sejarah pertemuan sebelumnya melawan Irak yang berat banget, kita pernah kalah dengan skor cukup telak seperti 5-1 dan 2-0. Pertahanan yang harus diperkuat karena gol kebobolan masih lumayan tinggi dibanding gol yang dicetak. Ketajaman di depan gawang kadang jadi masalah. Juga, tekanan di laga tandang, apalagi melawan tim dengan tradisi kuat di kualifikasi WC, bisa bikin mental pemain diuji. Tambahan lagi, sebagai tim yang berada di pot 3, kita secara otomatis dianggap sebagai underdog. Itu berarti lawan kita bisa lebih siap, punya talent lebih besar, dan ekspektasi kita lebih rendah, yang bisa jadi keuntungan atau malah tekanan tambahan tergantung cara kita main. Kalau kita bisa ngeprediksi dengan benar, peluang lolos itu bukan cuma mimpi. Oke, sekarang kita bahas peluang kita. Skenarionya ada beberapa. Pertama, jadi juara grup di putaran 4 ini skenario paling ideal. Jika Indonesia bisa tampil konsisten, menang di kandang dan juga di tandang, sambil meminimalisir kesalahan, maka posisi juara grup bisa dicapai, meski lawannya berat. Kedua, jadi runner-up dan lewat playoff. Ini skenario realistis. Kalau tidak juara grup, tapi bisa jadi nomor 2, maka masih bisa lolos lewat jalur playoff antar grup atau antar konfederasi, tergantung regulasi. Ketiga, kejutan total, melalui kemenangan besar atau hasil tak terduga, bisa jadi kita dapat hasil tak terduga dari rival yang underestimate kita, atau ada performa gemilang dari pemain luar biasa yang belum kita sadari sepenuhnya. Dengan kombinasi kemenangan di laga penting dan bantuan faktor mental, disiplin, taktik pelatih, peluang Indonesia tetap ada. Tapi ya, semua itu butuh dipersiapkan matang. Siapa pemain yang mesti bersinar? Siapa yang jadi kunci kemenangan kita?
Di balik peluang dan tantangan, ada sosok-sosok yang sangat menentukan. Pelatih tentu yang utama, taktik, susunan pemain, rotasi, hingga strategi di pertandingan tandang versus kandang semua tergantung keputusan pelatih. Kita harus lihat bagaimana peningkatan performa dari pelatih dalam menerapkan strategi, motivasi pemain, dan kemampuan membaca lawan. Lalu pemain kunci, beberapa nama bisa diandalkan. Mereka yang tampil konsisten di liga dan kompetisi internasional, para pemain yang punya pengalaman dan mental kuat di pertandingan besar. Juga, pemain yang bisa mencetak gol-gol penentu, spesialis bola mati, dan mereka yang punya kreativitas di lini tengah. Karena dari situ banyak peluang bisa diciptakan. Wajib juga diperhatikan pemain baru atau diaspora yang mungkin menambah kualitas skuad. Keberanian, kerja keras, dan chemistry antar pemain harus terjalin maksimal. Tahu gak sih, dukungan supporter bisa jadi senjata ampuh kita? Selain dari dalam lapangan, ada faktor eksternal yang gak kalah penting. Dukungan dari supporter, baik yang di dalam negeri maupun warga Indonesia di luar negeri, sangat signifikan. Misalnya di putaran 4 nanti, meski ada laga tandang di Arab Saudi atau Irak, akan banyak warga negara kita yang ada di sana memberikan dukungan, yang disebut Garuda Saudi, Garuda Timur Tengah, dan lain-lain. Moral pemain bisa sangat terdongkrak jika merasa supporter hadir mendukung, memberikan semangat. Suara dan kehadiran dari tribun bisa jadi tambahan tenaga ekstra, terutama di momen-momen sulit. Ada juga fakta menarik bahwa lokasi-lokasi pertandingan kadang punya kondisi fisik cuaca yang berbeda jauh. Ini juga perlu diantisipasi oleh tim pelatih pemain. Adaptasi sangat krusial. Lihat kalender, catat tanggalnya, itu bisa jadi hari penentu. Supaya kita bisa tahu kapan momen-momen kritis bakal datang, berikut jadwal-jadwal penting yang perlu dicermati. Pengundian babak 4 dilakukan 17 Juli 2025. Setelah itu, pertandingan babak 4 bakal mulai di Oktober 2025. Laga-laga kandang sangat vital. Menang di kandang bisa jadi fondasi poin besar. Tandang juga harus bisa meraup poin, minimal hasil imbang, karena grup kecil, kesalahan sedikit bisa mahal. Model penjadwalan ini menuntut persiapan fisik dan mental pemain, karena interval pertandingan yang bisa padat, dan perbedaan waktu lokasi mungkin akan berpengaruh. Siapa ancaman terbesar? Yuk kita bedah satu persatu. Lawan utama yang bakal jadi batu sandungan, Arab Saudi. Tim ini kuat di segala lini, punya pemain berpengalaman, modal besar dalam pertandingan kualifikasi. Indonesia harus siap mentali fisik jika melawan mereka. Irak, dari catatan pertemuan sebelumnya, Indonesia belum pernah menang lawan Irak di laga resmi, selalu kesulitan. Tapi, ini bukan berarti gak bisa dipecahkan jika strategi dan motivasi tepat. Uni Emirat Arab Qatar, tergantung hasil drawing grup mereka punya kecepatan, skill individu, dan kadang keunggulan teknis yang lebih tinggi. Indonesia harus memperkuat lini tengah dan pertahanan agar gak mudah ditembus. Gak cuma skill taktik, mental fisik bisa jadi pembeda. Terus terang, pengalaman tandang, tekanan besar, atmosfer yang jauh dari rumah, itu semua diuji mental pemain. Seberapa kuat mereka bisa kontrol rasa gugup, emosi, dan tetap fokus dalam situasi-situasi sulit. Fisik juga gak bisa dianggap remeh. Travel jauh, cuaca ekstrim, panas, lembab, atau dingin tergantung tempat, intensitas latihan recovery harus dijaga. Lebih dari itu, depth squad atau opsi pemain cadangan jadi krusial. Biar kalau ada cedera atau efek jet lag, tim tetap bisa tampil optimal. Kalau gue jadi pelatih, ini beberapa trik yang bakal gue coba. Kalau aku boleh mengusulkan, ada beberapa perbaikan yang sangat mungkin memberikan dampak besar. Fokus ke transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Momen counter attack bisa jadi senjata jika lawan lengah. Gunakan bola mati, corner, free kick, penalti, sebagai peluang ekstra. Karena di level kualifikasi, satu gol dari situ kadang jadi pembeda. Rotasi pemain agar kebugaran tetap maksimal. Jangan sampai beberapa pemain kelelahan karena main terus tanpa jeda istirahat. Mental game training, simulasi tekanan di stadion lawan, latihan psikologis agar pemain kuat menghadapi tekanan supporter lawan dan kondisi buruk. Adaptasi taktik tergantung lawan. Misalnya kalau lawan main bertahan, perlu strategi membuka pertahanan mereka,
Kalau lawan agresif, siapkan ruang serangan balik. Jadi, peluangnya ada, tapi perjuangannya belum selesai. Kesimpulannya, Timnas Indonesia sekarang berada di titik yang menjanjikan. Kita sudah berhasil melewati putaran kritikal, mengumpulkan poin-poin penting, dan lolos ke babak arena yang lebih berat. Namun, masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Lawan berat, tekanan mental, persiapan matang, dan strategi yang tepat harus dijalankan. Tapi gue yakin, dengan semangat yang udah kelihatan, dengan dukungan supporter luar biasa, dan kerja keras para pemain pelatih, peluang lolos Piala Dunia 2026 itu bukan cuma mimpi. Masih realistis. Sekarang giliran kalian, gue pengen dengar pendapat kalian. Oke teman-teman, segitu dulu rekap dan analisa dari gue. Kalian sendiri gimana pendapatnya? Apakah Indonesia bakal bisa kejutan dan lolos? Atau bakal harus melalui jalur playoff? Tulis di kolom komentar ya, prediksi kalian plus siapa pemain yang bakal jadi bintang. Jangan lupa like, share ke teman-teman pecinta bola, dan subscribe biar gak ketinggalan video analisa kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, terus dukung Garuda.